Shalom, selamat pagi, Opa Oma, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, minggu ini kita berjumpa kembali, beribadah secara online. Kita memasuki minggu keempat di bulan perayaan kebangsaan. Oleh karena itu, mari dengan penuh sukacita kita menghampiri Tuhan di dalam doa untuk kita dituntun oleh firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami rindu akan kehadiran-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami sebagai Opa Oma, Bapak Mama, saudara bersaudara, kami rindu untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon, naungilah kami semua dengan hikmat dan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca, kami mendengar, dan kami merenungkan firman Tuhan, hati dan pikiran kami dituntun oleh firman Tuhan untuk kami mendapatkan pengajaran yang baik, lalu melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Karena itu Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon, naungilah kami semua Tuhan. Saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada kita semua pada pagi hari ini terpilih menurut kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Sakaria pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem. Masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya, dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman Tuhan yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelumnya waktu itu tidak ada rejeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang. Dan karena musuh, tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula, aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang, aku tidak lagi seperti waktu dahulu,
terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah mendengar menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mencintai perkataan Tuhan, yang mencari Dia dengan segenap hati. Haleluya. 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 Opa, oma, bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, di minggu yang keempat, perayaan bulan kebangsaan, kita diberikan tema oleh Majelis Sinode Gemit dengan judul Harapan tentang Negeri yang Penuh Kemakmuran. Opa, oma, bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita berada pada kondisi dunia dan bangsa yang diperhadapkan dengan berbagai persoalan yang memprihatinkan. Kita hidup pada masa di mana banyak orang melakukan tindakan kejahatan, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan, yakni ada tindakan korupsi. Kita tahu bersama bahwa tindakan korupsi ini adalah tindakan yang dimana seseorang mengambil hak milik orang lain. Kemudian ada juga ketidakadilan hukum. Kita tahu bersama bahwa hukum yang saat ini kita jumpai di negara kita, hukum tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Ini bukan barang baru yang sudah kita lihat bersama. Kemudian ada lagi, yaitu kekerasan. Kekerasan ini ada dua, yakni kekerasan fisik. Nah, baru-baru ini, Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara-saudara, kita dikejutkan dengan berita yang dimana kekerasan yang dilakukan oleh para prajurit TNI, 20 senior kepada 1 junior. Kekerasan ini terjadi di tubuh TNI. Dan akhirnya berita itu tersebar di mana-mana, membuat berbagai macam tanggapan ada di mana-mana. Kemudian kekerasan secara verbal. Kekerasan secara verbal ini dia beda dengan kekerasan fisik. Kekerasan verbal ini dia seperti contoh pembulian, kata-kata kasar yang dilontarkan. Dan ini adalah tindakan kejahatan, yang dimana tindakan ini dapat membunuh atau menyakiti perasaan manusia. Kemudian ada pembunuhan. Pembunuhan ini tidak hanya terjadi dilakukan oleh orang lain, tetapi pembunuhan juga bisa dilakukan atau terjadi oleh karena kelalaian diri sendiri. Kita sudah menjumpai banyak hal tentang kasus-kasus pembunuhan yang begitu marak di mana-mana. Kemudian ada lagi kekacauan. Kekacauan yang mengakibatkan permusuhan di antara kelompok agama maupun kelompok suku. Ada perselisihan di situ. Dan inilah yang menimbulkan kekacauan. Kemudian yang paling fatal yang sering kita temukan dan kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah tindakan membuang sampah sembarangan. Ini hal yang sangat fatal untuk kita renungkan bersama. Nah, kejadian-kejadian yang tadi saya sebutkan, Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara-saudari yang terkasih, kejadian-kejadian ini membuktikan bahwa memang bangsa kita sudah
merdeka dari penjajah, itu pasti. Namun, dalam hal kesejahteraan, kita sebagai bangsa ini belum benar-benar merdeka. Ya. Bangsa kita masih terbelenggu oleh kejahatan-kejahatan yang tadi saya sebutkan itu. Kejahatan-kejahatan yang tentunya dilakukan oleh kita sendiri terhadap satu dengan yang lain. Untuk kedepannya, kita juga pasti masih terus bergumul dengan apa yang harus kita hadapi di masa depan. Namun, biarlah keyakinan iman kita tetap kuat bahwa ada janji Tuhan tentang masa depan Indonesia yang penuh kemakmuran yang telah Tuhan sediakan bagi negeri kita. Bap Mama, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini, pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama. Sakaria pasal 8 ayat pertama sampai dengan 13. Teks bacaan ini tentunya berbicara tentang sisa-sisa orang-orang Yahudi yang pada saat itu mereka telah kembali dari pembuangan di Babel selama 70 tahun. Bap Mama, Opa Oma, coba bayangkan 70 tahun. Itu kira-kira lama atau sebentar. Nah, sebelumnya mereka adalah korban penindasan bangsa Babel dan Persia. Selama ditindas, kondisi hidup mereka penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan penderitaan. Meskipun mereka telah dibebaskan, mereka telah kembali ke tanah asalnya, yaitu Yerusalem, orang-orang Yahudi merasa putus asa. Mengapa? Karena ketika mereka pulang, mereka menemukan pembangunan bait Allah yang terbengkalai. Dan Sakaria adalah seorang nabi dan imam yang hidup pada masa itu, yaitu masa pasca pembuangan. Sakaria dipilih oleh Tuhan membawa pesan pengharapan untuk mendorong mereka membangun kembali bait suci sebagai lambang bahwa Allah hadir di tengah-tengah bangsa itu. Fokus pemberitaan Sakaria. Jadi ketika bangsa itu pulang dan Tuhan melalui Sakaria diutus untuk mendorong mereka untuk tetap berpengharapan, fokus pemberitaan Sakaria pada saat itu dia bertujuan. Ia mau untuk menguatkan mereka, mau memotivasi umat untuk supaya tetap berpengharapan, hidup setia dalam kebenaran dan kemakmuran di negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka. Bap Mama, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita lihat ayat per ayat apa yang Tuhan sampaikan dalam melalui janjinya terhadap bangsa yang baru keluar atau kembali dari bangsa pembuangan itu. Kita melihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat ketiga. Di situ berisi tentang ada janji Tuhan untuk mengembalikan kemuliaan Yerusalem. Di sana Tuhan menyatakan kehadirannya dengan cara Ia tinggal di tengah-tengah mereka dan Ia menguduskan Yerusalem menjadi kota kesetiaan dan tempat penyembahan yang sejati. Jadi ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan yang mau berkomitmen untuk supaya umatnya ini mereka tetap ada dalam pengharapan akan janji Tuhan itu. Meskipun bangsa ini mereka sering jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap mengasihi mereka. Ya, kita tahu bersama bahwa bangsa Israel ini dia sering jatuh bangun dalam dosa. Makanya kenapa Tuhan menghukum mereka dengan cara membuang mereka ke bangsa-bangsa, yakni Babel dan Persia tadi. Itu adalah hukuman Tuhan bagi mereka yang melawan kehendak Tuhan. Meskipun mereka sering jatuh bangun dalam dosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Dan Tuhan menjanjikan pemulihan.
Tuhan menjanjikan pemulihan tidak hanya untuk bagi negeri mereka, tetapi Tuhan juga menjanjikan pemulihan untuk memulihkan hati mereka. Jadi ada dua tadi, papa, mama, opa, oma. Ya. Lalu kemudian, pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima, di situ juga menuliskan tentang pemulihan Yerusalem. Dan tentu pemulihan itu ditandai dengan adanya damai sejahtera dalam kota itu, adanya kelimpahan dalam kota itu melalui hasil-hasil bumi. Lalu kemudian ada orang-orang tua yang lanjut usia ini, mereka mendapatkan yang namanya umur panjang dan keamanan. Ya, ini janji Tuhan bagi mereka di Yerusalem itu. Lalu kemudian lagi ada anak-anak. Dikatakan tadi bahwa anak-anak bermain di pinggir jalan. Itu menunjukkan bahwa anak-anak itu menghadirkan suasana sukacita, mereka merasakan suasana sukacita itu, dan itu adalah gambaran dari masa depan yang cerah. Dari sini kita menemukan suatu gambaran tentang janji Tuhan bahwa negeri yang dijanjikan Tuhan itu yang penuh dengan kemakmuran itu, itulah yang dimaksud oleh Tuhan. Jadi pemulihan Tuhan tidak hanya bagi bait Allah saja yang menjadi tempat di mana mereka bersekutu dengan Allah, tetapi juga Tuhan menjanjikan pemulihan terhadap keadaan diri mereka dari berbagai aspek kehidupan. Nah, terhadap janji Tuhan ini, janji Tuhan yang memulihkan ini, ternyata kita menemukan bahwa tidak semua dari mereka itu menerima janji Tuhan itu. Nah, pada ayat yang ke-6, kita menemukan ada umat Israel yang meragukan janji pemulihan Tuhan atas mereka. Mereka merasa pemulihan itu sangatlah mustahil. Mereka berpikir sangat mustahil. Karena mereka baru merasakan penderitaan yang begitu lama selama 70 tahun. Bagi mereka, ini adalah sesuatu hal yang mustahil. Tetapi, bagi orang yang percaya kepada Tuhan dengan sesungguhnya, tidak ada yang mustahil dalam nama Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan berkuasa. Dan Dia adalah Allah yang sanggup menepati janjinya. Maka kembali kita diingatkan, umatnya akan kuasa Tuhan. Bahwa pada ayat yang ke-7 dan ke-8 itu kita diingatkan, Tuhan akan membawa mereka keluar dari kesengsaraan dan mengumpulkan mereka kembali ke Yerusalem, di mana mereka bisa dipulihkan. Nah, sejak awal janji Tuhan memang tidak pernah berubah bagi mereka. Israel tetap menjadi umat kesayangannya apapun keadaannya. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya, tidak peduli seburuk apapun keadaan mereka, walaupun yang kembali itu hanyalah orang-orang yang sisa-sisa, tetapi Tuhan tetap setia kepada mereka. Dia tetaplah Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka berjalan sendirian. Maka untuk penggenapan janji itu, umat diminta untuk harus mempertahankan hidupnya, yakni hidup setia dan benar, agar dari kehidupan itu mereka dapat memperoleh segala kelimpahan yang Tuhan janjikan kepada mereka untuk mereka terima. Jadi di sini Tuhan menghendaki bangsa Israel untuk supaya mereka ini tetap hidup di dalam kebenaran dan mencintai kesetiaan. Kemudian pada ayat yang ke-9 hingga ke ayat yang ke-13. Pada ayat ini Tuhan meminta kepada umatnya Israel untuk bangkit dari perasaan putus asa. Tadi di situ dikatakan bilang kuatkanlah hatimu. Jadi di sini Tuhan meminta umatnya untuk supaya bangkit dari perasaan putus asa itu. Tuhan mau mendorong umatnya untuk kuat. Dia mau supaya umatnya itu kuat dan giat dalam bekerja untuk pembangunan bait suci.
Mereka dari pembangunan itu, mereka bisa dapat memulai hidup baru sebagai bangsa yang telah dipulihkan. Maka Tuhan meminta dari mereka juga untuk jangan merancang kejahatan lagi. Jangan menduakan hati Tuhan, jangan bersumpah palsu. Supaya apa? Supaya damai sejahtera itu benar-benar terjadi di tengah-tengah negeri mereka. Ini yang Tuhan minta dari orang-orang Israel yang baru pulang itu. Nah, setelah kita mempelajari ayat per ayat, maka kita diantarkan dalam 3 pokok untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, kehadiran Tuhan memberi kita harapan. Sebagaimana Yerusalem yang menjadi kota dan melambangkan kehadiran Tuhan, melambangkan kesetiaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, maka ini berarti juga membuat kita belajar untuk terus menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita, baik dalam persekutuan di setiap keluarga, persekutuan di gereja, maupun persekutuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika Tuhan hadir di hidup kita, maka pasti semua harapan yang kita bangun untuk masa depan tidak akan menjadi sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, pokok yang kedua untuk kita renungkan bersama. Hidup setia dalam kebenaran dan mengupayakan kedamaian. Tuhan menginginkan kita anak-anaknya untuk hidup, melakukan apa yang benar, apa yang jujur, dan apa yang setia. Serta Tuhan juga meminta dari kita untuk menjadi pembawa damai sejahtera. Sama seperti Tuhan meminta Sakaria untuk membawa pengharapan, kita juga diminta untuk membawa damai sejahtera kepada sesama kita yang masih terbelenggu dalam persoalan hidup mereka. Nah, kalau tadi Tuhan meminta itu dari bangsa Israel, ini juga menjadi salah satu prinsip hidup beriman untuk kita semua. Maka kita diminta Tuhan untuk mengusahakan hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kebenaran, dan mengupayakan kedamaian. Supaya apa? Kita dapat mengalami yang namanya kemakmuran, yaitu di mana kita hidup bahagia, hidup merasakan damai sejahtera, dan ketenangan, semua hal yang kita perlukan. Dan untuk itu, kita juga untuk mengusahakan supaya kita membawa damai sejahtera di tempat di mana kita merasakan sukacita, maka kebenaran juga menjadi dasar. Kebenaran mendasari prinsip hidup beriman seperti itu untuk membangun relasi dengan Tuhan maupun sesama. Kita selalu diingatkan juga ya, kita selalu diingatkan untuk menjadi saksi kebenaran di tengah arus dunia yang penuh gejolak ini. Dan ingat, untuk mengupayakan perdamaian harus menjadi pribadi yang setia. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan damai sejahtera dalam kehidupan bersama keluarga, bersama gereja dan bangsa yang melambangkan persekutuan kita. Yang ketiga, berpegang pada janji Tuhan. Sekalipun keadaan kita tampak sulit, sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel, mereka berada dalam masa kesulitan selama 70 tahun. Tetapi dalam masa kesulitan itu, Tuhan menjanjikan pengharapan kepada mereka. Maka ini juga mengingatkan kepada kita. Sekalipun keadaan kita tampak sulit, peganglah selalu janji Tuhan. Karena apa? Karena Dia mampu memulihkan hidup kita dan memberkati kita. Sama seperti yang Tuhan buktikan kepada bangsa Israel, Dia pun juga akan melakukan hal yang sama, yakni memulihkan bangsa kita dan hidup kita dari setiap
pergumulan hidup. Opa oma, bapak mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini juga kita diingatkan tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi umatnya. Tentu kasih yang tidak bisa diukur oleh kita manusia. Karena itu, mari kita bertanya-tanya dalam hati kita, dalam diri kita. Sudahkah kita menyadari tentang hal ini? Berapa banyak di antara kita yang masih suka mengecewakan Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang masih melakukan hal yang jahat terhadap Tuhan dan sesama? Serta berapa banyak dari kita yang juga masih belum percaya pada janji Tuhan? Hal yang harus kita ingat adalah, walaupun kita bersalah dan pantas dihukum karena pelanggaran-pelanggaran yang kita buat, namun Tuhan tidak pernah menghilangkan kasih karunia-Nya kepada kita. Itu sebabnya Dia menjanjikan pemulihan hidup kita melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus memulihkan hidup kita, memerdekakan kita dari dosa, membebaskan kita dari rasa bersalah kita, dari pergumulan hidup kita, dari masalah kita, dari rasa sakit kita, dari rasa kesepian, kesendirian kita. Tuhan Yesus sudah memulihkan itu. Maka dalam perayaan bulan kebangsaan ini, sebagai masyarakat Indonesia dan orang yang beriman, pasti tentunya kita juga mempunyai harapan untuk negeri ini. Harapan di mana negeri ini menjadi negeri yang sejahtera, negeri yang adil dan makmur. Nah, negeri yang adil, sejahtera dan makmur ini seperti contoh. Negeri yang punya keadilan dan bertindak kepada yang bersalah. Kemudian negeri yang kita harapkan di Indonesia ini adalah bersih dari korupsi. Kemudian pendidikan yang merata untuk semua bangsa. Begitupun juga dengan harapan kita di negeri yang penuh kemakmuran, yakni sorga. Karena di sana kita terlepas dari yang namanya sakit penyakit, kita terlepas dari kesendirian, kita merasakan sukacita, damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Inilah, pasti tentunya kita mengharapkan negeri yang penuh kemakmuran itu kita rasakan. Seperti yang saya sebutkan tadi, pasti kita mengharapkan negeri kita Indonesia ini punya keadilan yang berani bertindak kepada yang bersalah, bersih dari korupsi, pendidikan yang merata untuk semua masyarakat. Maka juga pasti kita mengharapkan negeri yang penuh kemakmuran itu yakni di sorga. Demikian. Memang kita boleh memiliki harapan yang besar. Kita boleh memiliki harapan yang besar untuk negeri kita Indonesia ini menjadi negeri yang adil, sejahtera, dan makmur. Inilah yang dinamakan kemakmuran. Artinya semua orang mendapatkan haknya ketika haknya untuk dipulihkan dari kesengsaraan. Seperti tadi, negeri yang penuh kemakmurannya dimaksud adalah orang-orang yang bersalah dihukum. Kemudian orang-orang yang percaya kepada Tuhan mendapatkan haknya untuk hidup, merasakan sukacita, bahagia, ketenangan bersama Tuhan Yesus di sorga. Ya. Maka mulai sekarang, mari kita harus benar-benar menjaga iman kita dan pengharapan kita pada Tuhan. Sekalipun banyak tantangan dan godaan
Milikilah iman dan pengharapan, agar kita bisa terus setia sampai bisa menikmati janji Tuhan. Pertanyaannya bagi kita semua, kapan waktunya kita menempati negeri penuh kemakmuran, baik di bumi maupun di sorga nanti? Tidak ada yang tahu, siapapun tidak ada yang tahu. Semua ada dalam rencana Tuhan. Karena itu, mari terus berharap untuk berada di negeri penuh kemakmuran itu. Bukan hanya di bumi, tetapi juga kelak. Kita mengharapkan untuk tinggal di negeri penuh kemakmuran, yaitu sorga. Maka selama masih ada kesempatan untuk kita pada saat ini, marilah kita hidup di tanah yang menjadi tempat untuk kita hidup dalam anugerah Tuhan. Kita mensyukuri anugerah Tuhan dengan hidup dengan baik. Peliharalah hidup yang benar dan setia pada janji Tuhan. Jika waktu Tuhan datang, kita akan menikmati kemakmuran, baik di bumi maupun di sorga. Saat kita dibawa masuk ke sorga, negeri yang Tuhan janjikan itu, kita akan merasakan damai dan penuh sukacita. Inilah janji Tuhan kepada kita semua. Meskipun kita belum melihat sekarang, tetapi dalam iman kita percaya bahwa kita akan melihat janji Tuhan itu suatu hari nanti. Karena itu mari terus bersandarlah kepada Tuhan. Tuhan yang adalah setia itu, Dialah yang akan terus menyertai kita dan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa, kita menaikkan segala pergumulan kita. Dan yakinilah Tuhan yang adalah setia itu, Dialah yang akan memulihkan kita dari setiap persoalan hidup kita, dari setiap pergumulan hidup kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah di tempat yang maha tinggi, Allah yang maha besar, yang maha kudus, yang maha mulia. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami mensyukuri untuk anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Kami percaya bahwa selama 1 minggu ini, kami percaya Tuhan tidak pernah melepaskan genggaman Tuhan sedikit pun dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri untuk hari-hari yang telah kami lewati. Kami percaya bahwa Tuhan sudah membawa kami sejauh ini. Dan kami percaya Tuhan juga yang sudah menyertai kami sampai sejauh ini. Terima kasih Tuhan, melalui firman Tuhan kami dikuatkan. Kami dituntun dalam pengajaran yang baik, kami dituntun, kami dikuatkan, dan kami diubahkan. Ada janji Tuhan yang saat ini memang belum kami lihat sekarang. Tetapi dalam iman yang ada pada kami ini Tuhan, kami percaya bahwa suatu hari nanti itu akan ada masanya di mana kami akan melihat dan menikmatinya bersama dengan Tuhan. Melalui firman Tuhan ini juga kami belajar banyak dari bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel sering jatuh bangun di dalam dosa, tetapi Tuhan tidak pernah menghilangkan kasih karunia pun sedikit dari kehidupan mereka. Meskipun ada hukuman yang akan diberikan, tetapi kasih Tuhan itu nyata dan tidak bisa diukur oleh kami manusia. Dalam firman Tuhan ini, kami dikuatkan oleh iman tentang pengharapan untuk hidup di negeri yang penuh kemakmuran itu. Negeri di mana adanya damai sejahtera, sukacita, kelimpahan yang dirasakan
oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, sebagaimana Tuhan memulihkan bangsa Israel dari kehancuran, dari penindasan, dari kesengsaraan. Maka dalam hidup kami juga kami percaya Tuhan juga mampu memulihkan hidup kami dari rasa sakit kami, dari rasa kesendirian kami, dari rasa gejolak kami untuk mau meninggalkan Tuhan. Tetapi pada firman Tuhan pagi hari ini kami dikuatkan untuk tetap berpegang dalam pengharapan bahwa ada janji Tuhan yang akan diberikan dan Tuhan setia pada janji-janji itu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami banyak belajar dari firman Tuhan. Kami dituntun, kami dikuatkan untuk hidup di dalam iman bahwa suatu saat nanti kami pun akan melihat janji-janji Tuhan itu di waktu yang tepat. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan kami, opa oma, bapa mama, saudara-saudari yang saat ini tidak bisa ikut beribadah di gereja oleh karena alasan kesehatan dan lain berbagai hal. Meskipun dalam ruang dan waktu tidak dapat berjumpa secara langsung, tetapi kami percaya Tuhan adalah Allah yang melampaui ruang dan waktu itu. Kerinduan kami kepada Tuhan begitu kuat, melebihi ruang-ruang perjumpaan dalam ruang-ruang kebaktian. Kami percaya sebagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah kota Yerusalem, Tuhan juga hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa bagi opa oma, bapa mama, saudara-saudari yang sakit. Jikalau Tuhan mendapati mereka dalam keadaan sakit, maka kami memohon dengan kerendahan hati, sebagaimana Tuhan memulihkan bangsa Israel dari kehancuran. Kami percaya bahwa Tuhan juga sanggup memulihkan opa oma, bapa mama, saudara yang dalam keadaan sakit ini. Kami percaya bahwa jamahan tangan kasih Tuhan menguatkan mereka untuk berjalan dalam kehidupan dengan tetap beriman kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan yang mereka naikkan diam-diam dalam diri mereka kepada Tuhan. Pergumulan rumah tangga, pergumulan bersama istri, bersama suami, bersama orang tua, bersama cucu-cucu. Atau jikalau Tuhan mendapati mereka yang hidup sendirian, mereka menjalani hidup sendirian, kami memohon, kami meminta dengan kerendahan hati, mari Tuhan, jadilah sobat yang setia, yang mau menemani mereka dalam keadaan apapun. Sebab kami percaya, sebagaimana Tuhan menemani dan setia kepada umat Israel, maka kami percaya juga Tuhan tetap setia dalam setiap keadaan kami. Bapa di sorga, jikalau sakit yang mereka rasakan membuat mereka derita, kami memohon biarlah selain doa-doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan, kiranya orang-orang terkasih yang Tuhan tempatkan, Tuhan utus, Tuhan memakai mereka dengan tangan kasih-Mu, supaya penyembuhan itu nyata melalui orang-orang terkasih yang Tuhan pakai. Kami percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Begitupun juga dalam kehidupan kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan legakan, dan yang terbelenggu Tuhan bebaskan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para lansia, para orang tua yang memiliki kerinduan
untuk berjumpa bersama dengan kami, namun dalam hal kondisi tertentu mereka tidak bisa, biarlah dengan firman Tuhan yang disampaikan tadi, kerinduan mereka dapat dipenuhi oleh Tuhan. Kerinduan mereka dapat diwujudkan oleh Tuhan melalui pemulihan-pemulihan berbagai cara untuk menjangkau kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami semua yang memberi diri dalam tugas dan pelayanan kami. Jikalau ada yang masih bekerja, Tuhan topang dengan kemampuan. Jikalau ada yang memilih untuk berpelayanan sampai akhir hidup, Tuhan pakai, Tuhan berikan roh hikmat, Tuhan taruh roh yang menyala-nyala itu, supaya dapat membangkitkan semangat hidup mereka. Dan kemudian dari semangat itu mereka juga dapat memulihkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk UPPMJ, lansia dan disabilitas. Mereka yang Tuhan pilih, mereka memberi diri. Namun biarlah dalam pemberian diri itu, Tuhan juga mengisi mereka dengan roh hikmat yang takut akan Tuhan. Tuhan mengisi kembali mereka dengan semangat, sebagaimana Tuhan memberi semangat kepada orang-orang Israel yang sempat redup harapannya. Demikian juga dengan kami yang memberi diri dalam pelayanan ini. Tuhan, mari Tuhan tolong, topanglah kami semua supaya kami dapat kuat dan kokoh di dalam melayani Tuhan. Ini juga menjadi landasan kami, bahwa Tuhanlah dasar iman kami, alasan kami untuk kuat, tetap menjalani hidup di dalam hidup pekerjaan dan pelayanan. Bapa di sorga, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa juga untuk gereja kami. Kiranya dalam bangsa ini Tuhan, melalui banyak-banyak kejadian yang telah kami saksikan, ada waktu di mana Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan semuanya itu. Biarlah dengan pemerintah-pemerintah yang Tuhan pilih, Tuhan pakai mereka. Tuhan takut akan Tuhan. Tuhan taruh roh kerendahan hati mereka dalam hati mereka, untuk supaya mereka dapat melayani masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari Tuhan sendiri. Kiranya dengan program-program yang dijalankan dapat menyentuh kebutuhan masyarakat, dapat menyentuh kebutuhan rakyat-rakyat kecil dan sebagainya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekiranya dengan wakil Tuhan yang ada dalam bangsa kami ini, Tuhan memimpin dalam roh takut akan Tuhan dan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. Semua gereja yang ada dimanapun, lebih khusus gereja kami Peniel Manutapen, di dalam mewartakan kabar baik, yakni pembebasan, pemulihan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sini. Kiranya Tuhan menaungi setiap para pelayan, pendeta, para presbiter, dan seluruh pelayan-pelayan yang ada. Kami mohon Tuhan topang kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk supaya kami menjalankan pelayanan kami dengan hidup setia dan hidup di dalam kebenaran. Bapa di sorga, terima kasih Bapa. Ini doa dan pergumulan kami Tuhan. Ini sembahyang kami. Jikalau sekiranya di antara kami ada doa yang tidak kami sebutkan satu persatu, mari Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, yang mampu melampaui ruang dan waktu itu, kami memohon Tuhan kiranya ada bersama-sama dengan kami.
Kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Tuhan, sertai kami, bimbinglah kami, dan tuntunlah langkah kami ini, Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mensyukuri, kami meminta banyak hal, tetapi biarlah sekiranya dalam permintaan kami yang banyak itu, jadilah kehendak Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami, Tuhan. Ini syafaat kami. Kami menyerahkan semua pergumulan kami, baik sebagai para orang tua, lansia, dan disabilitas. Tuhan kiranya mendengar doa-doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Opa, oma, bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat menjalani aktivitas, kehidupan. Yakinilah, jikalau saat ini kita belum melihat janji Tuhan itu, percayalah, dengan iman kita akan melihat itu di suatu hari nanti. Salam.